Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fernando Isridwanito. Saya dari kelas 12 IPA 3, nomor absen 13. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan materi presentasi, yaitu teknik cloning transfer inti untuk tugas mata pelajaran biologi. Pada materi ini, saya akan membahas 6 poin. Yang pertama yaitu definisi dari cloning hewan, yang kedua adalah sejarah dari teknik transfer inti sel dan juga cloning hewan itu sendiri. Yang ketiga itu tahapan metode dari transfer inti sel. Yang keempat itu pengembangan dari teknik transfer inti sel yang ada saat ini. Yang kelima itu ada faktor penentu keberhasilan dan juga kegagalan dari transfer inti sel. Dan yang terakhir itu adalah dampak positif dan negatif yang ditimbulkan daripadanya. Nah, yang pertama itu apa sih yang dimaksud dengan cloning transfer inti sel? Nah, cloning itu berasal dari bahasa Yunani yang diambil dari kata klon atau klonus yang artinya stek, cangkok, ataupun juga tunas. Nah, menurut National Human Genome Research Institute, cloning sendiri merupakan suatu proses menghasilkan salinan genetik yang identik dari suatu entitas biologi. Jadi, pada hakikatnya, cloning hewan merupakan suatu usaha penggandaan hewan dengan memanfaatkan kode genetik dari makhluk tersebut. Nah, sejarah dari teknik transfer inti sel dan juga dunia cloning hewan sendiri itu sudah dimulai semenjak akhir abad ke-18. Itu tepatnya pada tahun 1885. Seorang Hans Adolf Edward Rich itu menemukan sebuah petunjuk dari eksperimen yang dilakukan, di mana sebuah sel yang berada di luar induknya itu dapat berkembang menjadi sebuah organisme yang lengkap. Dasar petunjuk inilah yang dipakai oleh berbagai ilmuwan dan peneliti berikutnya dalam usaha mereka melakukan cloning hewan. Nah, pada tahun 1999, dua orang asal Amerika, yaitu Briggs dan juga King, itu berhasil menciptakan klon katak dengan memanfaatkan teknik transplantik genetik material yang mereka ambil dari sel embrional katak. 3 tahun berselang dari itu, Gillian Gordon yang berhasil menciptakan klon katak. Dia menggunakan teknik transplantasi nukleus pada sel usus katak. Sayangnya, klon Brodo yang diciptakan oleh Gordon ini tidak dapat hidup selama, sehingga mereka pun mati dan terurai oleh air. Nah, pada 5 tahun berselang, tepatnya pada tahun 1967, Mintz itu juga berhasil menciptakan klon tikus. Dia melakukannya dengan menggunakan teknik transfer sel somatik pada fase blastula dan juga morula yang dimasukkan ke dalam induk rahim tikus. Nah, dari rentang waktu antara tahun 1950 hingga tahun 1990-an itu manfaat daripada teknik transfer inti sel dan juga cloning hewan ini masih belum dapat dirasakan secara langsung, di mana banyak individu yang dihasilkan itu mengalami cacat genetis dan juga keabnormalan. Pada 22 Februari 1997, hal ini berubah dan dunia dibuat gempar oleh hasil publikasi yang ditaruh di jurnal Nature. Hasil publikasi ini diciptakan oleh sekelompok peneliti asal Roslin Edinburgh Institute yang diketuai oleh Ian Wilmot saat itu. Mereka berhasil mengkloning hewan mamalia pertama di dunia saat itu, yaitu domba Dolly. Domba Dolly diberi kode 6LL3 dan domba Dolly ini berhasil lahir setelah melalui 277 kali percobaan. Di mana dari 277 kali percobaan ini
29 embrio di antaranya ini berhasil dimasukkan ke dalam induk rahim domba pengganti ya. Lalu dari 29 embrio ini hanya satu saja yang dapat bertahan hidup atau dapat bertahan selama 148 hari yang pada akhirnya berhasil menjadi domba doli. Lalu yang berikutnya adalah metode dari transfer inti sel. Jadi metode dari transfer inti sel ini biasa juga disebut sebagai metode SCNT atau Somatic Cell Nuclear Transfer, yang pengaplikasiannya ini sering digunakan pada dua jenis penelitian. Yang pertama adalah penelitian reproduktif, di mana di sini embrio itu akan ditunggu membelah sampai ke tahap blastosit. Kemudian baru dimasukkan ke dalam induk resipien dan dilahirkan secara normal. Lalu yang kedua itu ada cloning terapeutik. Cloning ini, pada cloning ini, embrio yang telah sampai pada tahapan blastosit itu akan dikultur dengan metode IVF atau in vitro fertilization di dalam sebuah medium spesifik. Nah, untuk tahapan teknik transfer inti sel sendiri itu ada 6. Dan yang pertama itu ada penyediaan ovum yang sudah matang. Lalu yang kedua, dari dalam ovum ini akan dikeluarkan kromosom. Yang ketiga, setelah kromosomnya dikeluarkan dari ovum, maka inti sel dari hewan yang akan dikloning itu akan dimasukkan ke dalam ovum ini. Kemudian akan dilakukan aktivasi untuk menginisiasi perkembangan dari embrio ini. Jadi kalau untuk domba doli yang barusan saya bahas tadi itu akan diberikan listrik kejut dengan tujuannya untuk memfusikan kedua sel dan sekaligus menginisiasi perkembangan embrio. Nah, setelah tahap ini dilakukan, maka tahap terakhir adalah melakukan transfer sel ini ke induk resipien. Nah, yang berikutnya itu adalah pengembangan daripada teknik ini. Selain teknik Roslin dengan tahapan metode yang sudah saya jelaskan tadi, ada satu teknik lagi yang sudah terakreditasi. Nama daripada teknik ini adalah teknik Honolulu, diciptakan oleh 2 orang dari Universitas Hawaii, yaitu Teruhiko Wakayama dan juga Ryuza Yanagimachi. Jadi mereka memanfaatkan 3 sel sekaligus. Yang pertama ada sel otak, sel Sertoli, dan sel kumulus. Kalau sel kumulus sendiri ini akan selalu berada pada tahap antara G1 ataupun G0. Sementara kalau sel otak sama sel Sertoli ini sendiri akan selalu berada pada tahap G0. Jadi di sini sel telur yang tidak dibuahi itu akan dilakukan pengambilan intinya. Kemudian intinya ini kemudian akan dimasukkan inti donor ke dalam sel telur tikus ini. Dan selama 1 jam berikutnya, sel telur ini akan dimasukkan ke dalam medium yang berisi sitoskalasin B. Setelah selesai dimasukkan ke dalam medium ini, maka sel telur ini akan ditransfer ke induk donor dari resipien. Nah, yang berikutnya itu saya akan membahas mengenai faktor keberhasilan dan juga kegagalan dari transfer inti sel somatik. Faktor penentu keberhasilan dari transfer inti sel somatik ini sendiri sebetulnya ada di parameter tolak ukurnya, di mana kemampuan sitoplasma dalam memprogram ulang inti sel donor. Selain itu ada juga kemampuan sitoplasma untuk mencegah terjadinya epigenetik. Nah, itu untuk faktor penentu keberhasilannya. Kalau untuk faktor penentu kegagalannya sendiri, menurut Setiawan ya dari tahun 2008, dia mengatakan bahwa kesalahan pemrograman materi genetik dari sel inti donor itu dapat menyebabkan kegagalan dalam
metode transfer inti sel somatik. Kemudiannya itu menurut Edward J.L. dalam sebuah jurnal dari Amerika yang dia tulis pada tahun 2003, itu kegagalan dari metode teknik transfer inti sel ini sendiri atau cloning itu diakibatkan oleh kesalahan prosedur seperti penggunaan sinar ultraviolet. Lalu yang kedua itu ada penggunaan listrik kejut untuk memfusikan kedua sel serta penggunaan bahan kimia. Nah, pada bagian terakhir yaitu dampak positif dan dampak negatif dari adanya cloning hewan dan juga dari transfer inti sel ini sendiri. Saya akan mulai dari dampak positifnya terlebih dahulu. Dampak positifnya ini menurut Rusda ya, dari tahun 2004 itu kurang lebih ada 4 buah. Ada 4 poin. Yang poin pertama itu adalah membantu pasangan yang tidak bisa memiliki keturunan atau disebut juga infertilization untuk bisa mempunyai keturunan dengan metode IVF atau in vitro fertilization. Yang kedua itu untuk tujuan diagnostik dan juga terapeutik. Lalu yang ketiga itu adalah untuk jasa pengembangan ilmu pengetahuan. Dan yang terakhir adalah untuk pengembangan bibit unggul, bibit yang memiliki sifat unggul. Sementara untuk dampak negatifnya ini sendiri, kalau kita meninjau dari segi keamanan, sebetulnya metode somatic cell nuclear transfer ini masih belum bisa dikatakan aman, di mana sampai saat ini masih banyak terjadi masalah serius yang berhubungan dengan hasil individu yang dikloning, seperti cacat materi, cacat genetis maksud saya, maaf. Lalu ada juga keabnormalan. Selain itu, apabila sel dikembangkan di dalam suatu medium secara terlalu lama ya, maka dikhawatirkan sel ini dapat tumbuh dan berkembang menjadi sel kanker yang tentunya akan merugikan baik si hasil cloningnya itu sendiri maupun nanti mereka yang akan mengurus dan berada di sekitarnya. Sekian untuk presentasi saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Semoga materi yang saya sudah paparkan tadi bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.